Ketika Allah menggunakan kata qallaba dalam ayat ini, yuqallibullahu al-laila wan nahar, Allah membolak-balikkan antara siang dan malam, maka itu menunjukkan siang dan malam itu memang pada posisi yang berseberangan. Ini menjadi objek wisata. Jadi kalau Anda ingin membuktikan itu, silahkan saja berwisata ke sana. Di puncak-puncak musim panas, ya di bulan Juni, sebelum dan sesudahnya, itu matahari tidak tenggelam. Bukan cuma 1-2 hari, melainkan 2 bulan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bertemu lagi di episode ke-15 dari program Islam Futuristik. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan planet bumi. Di beberapa waktu yang terakhir kita sudah melakukan kajiannya untuk memahami sebetulnya bentuk bumi kita ini datar ataukah bulat. Pembuktiannya bisa terdiri atau dilihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama adalah secara saintifik dan yang kedua adalah pendekatan dari sudut pandang kitab suci, dalam konteks ini adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, terkait dengan pembuktian secara ilmiah, ansih, ya, ilmiah saja itu sudah banyak. Anda bisa dapatkan browsing di dunia maya, maka Anda akan mendapati begitu banyaknya kajian-kajian yang bersifat ilmiah saja. Tetapi di Islam futuristik ini kita akan memadukan, mengintegrasikan pemahaman ilmiah dengan bersandar kepada teks-teks, informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena di antara kita, di antara kalangan umat Islam, ternyata ada yang mengambil ayat-ayat dari dalam Al-Quran untuk menjadi sandarannya, mengambil sikap atau menyimpulkan bahwa katanya Al-Quran mengatakan bumi itu datar. Ya. Di episode kali ini kita akan menambah lagi ayat-ayat terhadap ayat-ayat yang sudah kita lakukan kajiannya di episode-episode yang sebelumnya. Kita memang tidak mungkin mengambil seluruh ayat secara serentak, ya, secara sekaligus dalam satu episode karena waktu. Maka kita akan melakukan kajian secara progresif. Kita tambah terus ayatnya supaya kita mendapatkan pemahaman yang holistik dengan melakukan kajian yang komprehensif. Oke. Sahabat sekalian, maka sebelum kita melangkah lebih jauh, saya menambahkan ayatnya, saya sambungkan dulu mengambil ayat yang kemarin kita bahas pada poin-poin pentingnya untuk disambungkan dengan ayat-ayat yang lain dan kemudian nanti kita akan mengambil kesimpulannya secara holistik, ya. Ayat yang pertama adalah yang difirmankan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 190. Di mana Allah mengatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akalnya. Sahabat sekalian, ayat ini menjadi landasan umum bahwa Allah itu memberikan tanda-tanda, terutama ayat-ayat kauniyah, ya, itu di jagat raya ini. Di langit dan di bumi dan kemudian dalam pergantian siang dan malam hari.
Di episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya ya, tetapi saya ambil poinnya bahwa ayat ini menegaskan fenomena malam dan siang atau pergantian siang dan malam hari itu menjadi tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan akalnya. Tanda-tanda apa? Salah satunya adalah tanda-tanda tentang bentuk planet bumi kita. Ya, nanti ini akan kita gabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Bahwa pergantian siang dan malam hari itu menunjuk kepada fakta bahwa bumi kita ini sebetulnya tidak mendatar. Meskipun ada datarannya. Tetapi kemudian ada ketinggiannya, ada kedalamannya, ada jurangnya, ada ketebalannya ya, yang sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Dan kemudian ketika kita mengkaji siang dan malam, kita melihat fakta bahwa matahari itu bergeraknya adalah vertikal secara periodik. Terbit di timur, ya, terbit itu mulai dari tidak tampak, kemudian muncul sedikit di horizon, tambah besar, tambah besar, tambah besar, kemudian kelihatan bulat, dan kemudian naik tinggi ke atas sampai titik kulminasi, dan kemudian dilanjutkan turun ya, ke barat, dan kemudian tenggelam, juga berangsur-angsur dari bulat, kemudian hilang sebagian, hilang sebagian, hilang sebagian, kemudian tenggelam. Kemana mataharinya? Tentu saja ke bawah, karena besok pagi dia akan muncul lagi di sebelah timur. Ya, Anda tidak akan menemukan pergerakan matahari seperti yang digambarkan oleh flat earth, bahwa matahari itu berkitaran di atas kita. Secara ilmiah tidak, dan secara Al-Quran juga tidak. Al-Quran tidak pernah mengatakan ada matahari berputar-putar di sekitar kita, ya. Kecuali ada kondisi khusus nanti yang saya jelaskan. Tetapi pada prinsipnya Al-Quran mengatakan bahwa matahari terbit di timur dan kemudian tenggelam di barat. Jadi pergerakannya adalah vertikal. Ya, ini kemudian menggambarkan bahwa sebetulnya matahari kita melingkari bentuk bumi yang bulat, bukan bentuk bumi yang mendatar satu sisi, satu permukaan sehingga digambarkan melingkar di atas. Ya, Anda tidak menemukan fakta itu di lapangan. Satu. Yang kedua, tentang terkait dengan ayat itu, Allah menggunakan kata khalafa atau ikhtilaf. Ya. Wahtilafil laili wan nahari. Allah mempergantikan, silih berganti siang dan malam hari. Jadi kata khalafa atau ikhtilaf itu menunjukkan bahwa ketika ada siang, maka pasti nggak ada malam. Ketika ganti malam, maka siangnya menghilang. Itu makna dari wahtilafil laili wan nahari. Artinya di satu tempat itu pasti cuma ada siang saja atau ada malam saja. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, bahwa sesungguhnya siang dan malam itu menempati wilayah yang berbeda, tetapi dia berurutan bergantian ya, secara silih berganti dan periodik. Oke. Inilah kesimpulan dari ayat dalam surat Ali Imran ayat 190, dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Yang tidak menggunakan akal maka tidak bisa memahami itu, ya. Oke. Nah, yang kedua, kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang berbeda tentang matahari itu terbit dan tenggelam. Ya, jadi berkali-kali Al-Quran menceritakan tentang matahari yang terbit dan tenggelam, bukan yang melingkar di atas kita. Di manakah Allah berfirman tentang terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu? Di sejumlah ayat, salah satunya ada di dalam surat Qaf ayat 39. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Cerita tentang terbit dan tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari itu diulang dalam sejumlah ayat ya. Untuk menegaskan bahwa matahari itu kadang tidak muncul dan kemudian terbit, kemudian naik ke atas ya. Yang kita kenal dengan waktu-waktu sholat itu.
Mulai dari waktu subuh itu sebelum matahari terbit, kemudian waktu duha ketika matahari terbit sepenggalan misalnya, kemudian waktu zuhur ketika matahari tergelincir, ya, asar adalah saat di pertengahan antara tergelincir matahari di titik kulminasi sampai sebelum terbenamnya, itu asar. Kemudian maghrib adalah saat terbenamnya matahari. Jadi Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwa pergerakan matahari itu dimulai dari fajar, terbit, kemudian naik ke atas, kemudian tenggelam di barat. Oke. Itu ada atau diceritakan oleh Allah dalam surat, salah satunya surat Qaf ayat 39. Nah, saya ingin menambahkan lagi ya, terus kita tambahkan ayat-ayatnya. Ada ayat yang menarik yang menceritakan tentang pergantian siang dan malam hari dengan istilah yang berbeda, yaitu menggunakan istilah qallabah. Kalau di dalam surat Ali Imran ayat 190 Allah menggunakan kata wahtilafil laili wan nahar, ya, pergantian siang dan malam hari, ya. Maka di ayat berikut ini dalam surat An-Nur ayat 44 Allah mengatakan bahwa siang dan malam itu bersifat bolak-balik. Yuqallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la ibratan liulil absor. Allah membolak-balikkan malam dan siang hari. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar atau ibroh bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau pengetahuan. Ayat ini sangat menarik karena menggunakan istilah yuqallibullahul laila wan nahar. Allah membolak-balikkan antara siang dan malam atau malam dan siang. Berbeda dengan ketika menggunakan wahtilafil lail wan nahar. Allah mempergantikan, ya, siang dan malam. Ayat ini memberikan nuansa tambahan yang berbeda bahwa ternyata siang dan malam itu berada pada posisi yang berbalikan, yang diametral berseberangan. Qallaba itu bolak-balik, misalnya muka dan belakang, atas dan bawah, kiri dan kanan, ya. Itu menggunakan kata qallaba. Berbalikan. Jadi ketika Allah menggunakan kata ini, Allah membolak-balikkan antara siang dan malam, itu menunjukkan bahwa selain berganti-ganti tadi, ya, siang dan malam pada wilayah yang berbeda, ternyata dia berseberangan. Ketika di sebelah sini siang, maka di seberangnya, di baliknya itu adalah malam. Dan ketika siang ini sudah berganti malam, maka di baliknya akan berganti siang. Jadi ini sangat menarik sahabat sekalian, karena memberikan gambaran kepada kita antara posisi siang dan malam itu bukan berada pada satu lempengan yang digambarkan oleh kalangan bumi datar. Kalau di kalangan bumi datar itu digambarkan sebagai pada satu permukaan. Karena mataharinya digambarkan berputar di atasnya, terus kesorot, ya, seperti lampu sorot, bagian yang kena sorot itu adalah siang hari, bagian yang tidak kesorot itu adalah malam hari. Bukan begitu. Ketika Allah menggunakan kata qallaba dalam ayat ini, yuqallibullahul laila wan nahar, Allah membolak-balikkan antara siang dan malam, maka itu menunjukkan siang dan malam itu memang pada posisi yang berseberangan. Sehingga di ayat yang lainnya lagi yang kita bahas di episode yang lalu, Allah menggunakan kata menutup malam atau menyelimuti malam, ya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika Allah menutup, ya, cahaya siang itu menjadi gelap sehingga disebut sebagai malam. Maka dengan ini sesungguhnya menjadi jelas bagi kita bahwa antara siang dan malam tidak berada pada permukaan yang sama, melainkan pada posisi yang berbalikan. Nah, kemudian menjadi lebih jelas lagi ketika Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 5 yang mengatakan bahwa malam dan siang hari yang bergantian, yang berada pada posisi yang berseberangan, itu ternyata dipergantikan secara menggulung. Menggulung. Ini diceritakan di dalam surat Az-Zumar ayat 5.
Khalaqas samawati wal arda bil haq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dia menggulungkan malam kepada siang dan menggulungkan siang kepada malam. Maka sahabat sekalian, menjadi jelas lantas ketika kita mengumpulkan sejumlah ayat yang menunjukkan fenomena-fenomena yang bisa kita bahas, kita kaji dan kemudian kita diskusikan secara komprehensif. Ternyata Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwa bumi ini bentuknya adalah bulat. Jadi pasti bahwa bumi menurut Al-Quran adalah berbentuk bulat, meskipun bulatnya itu tidak kemudian bundar seser kata orang Jawa ya, bulat 100%. Itu memiliki kepepatan di antara kutub-kutubnya. Yang ini sudah kita bahas secara teknis, secara ilmiah di episode-episode yang lalu. Tetapi pada prinsipnya adalah permukaan bumi bukan cuma satu sisi, melainkan ada dua sisi yang selalu berbalikan antara siang dan malamnya. Bahwa di sini siang, pasti di baliknya itu adalah malam. Dan ini terkait dengan pergerakan matahari ya. Pergerakan semu dari matahari terbit itu berarti siang, tapi di baliknya sini berarti malam. Kemudian ketika mataharinya sudah sampai di bawah, di bagian bawah itulah yang siang hari, di atasnya berganti menjadi malam hari. Ya, jadi dengan ini menjadi clear bahwa Al-Quran sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa bumi kita berbentuk bulatan, bundaran, di mana siang dan malam terjadi secara bergantian dengan pergerakan silih berganti secara melingkar atau menggulung. Oke, sahabat sekalian, kita sekarang mengambil ayat lagi ya, progres untuk menambah kefahaman kita tentang fenomena-fenomena yang ada di planet bumi ini. Di ayat berikut ini Allah menggambarkan bahwa fenomena siang dan malam itu tidak bersifat tetap, melainkan bisa panjang, bisa pendek. Ya, ini menarik. Allah berfirman tentang ini di dalam surat Ali Imran ayat 27. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Sahabat sekalian, menarik sekali ayat ini karena mengatakan bahwa malam dan siang hari itu bisa berubah-ubah durasinya. Kadang lebih pendek malam, kadang lebih pendek siang. Sehingga dikatakan oleh ayat ini, malam dimasukkan kepada siang dan siang bisa dimasukkan kepada malam. Nah, Anda bisa mengamati ini secara real di sekitar Anda setiap hari. Bagi yang pernah melakukan perjalanan antar benua, apalagi ke arah utara dan kemudian juga ke arah selatan, akan bisa mendapatkan gambaran yang konkret, yang ekstrim, bahwa perbedaan antara waktu malam dan siang hari itu bisa berbeda sangat ekstrim. Tetapi kalau Anda belum pernah melakukan perjalanan keluar negeri di mana arahnya mengarah ke utara dan selatan, Anda bisa melakukan pengamatan saja. Dari Indonesia ini, kebetulan Indonesia ini berada di sekitaran ekuator. Kalau kita lihat dari Indonesia ya, di sekitar ekuator ini, baik yang ada di bawahnya garis ekuator atau di ekuatornya atau sedikit di atas ekuator, kita akan melihat bahwa matahari kita itu memang terbitnya tidak selalu di timur persis. Melainkan kadang di timur agak ke utara, kemudian dia balik lagi ke tengah lagi, kemudian dia bergerak ke arah selatan, kemudian timur di tengah lagi. Ya, jadi ternyata matahari itu terbit bergeser-geser. Ini menunjukkan fenomena yang menarik ya, sebuah fenomena yang menarik, dan di situ ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir bahwa posisi matahari terhadap bumi itu ternyata selalu berubah. Tinggal apakah nanti kesimpulannya mataharinya yang bergerak atau buminya yang bergerak. Ya, ini nanti kita bahas di episode yang berbeda. Seperti ketika kita membahas tentang seseorang naik kereta api, kemudian dia melihat keluar jendela,
pohonnya kelihatan bergerak ke arah berlawanan dengan posisi kita. Maka kesimpulannya bisa dua, ada yang menyimpulkan pohon-pohon yang bergerak terhadap kereta, tapi juga ada yang menyimpulkan keretanya yang bergerak terhadap pohon. Ya, itu nanti kita bahas, kita detilkan bagaimana sesungguhnya yang terjadi atau yang harus dijadikan kesimpulan oleh kita. Tetapi poin pentingnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah posisi matahari dan bumi kita ternyata terus berubah-ubah. Nah, kalau kita anggap mataharinya yang bergerak, ya, kalau dalam fisika disebut gerak semu matahari, maka matahari itu kadang-kadang bergeser ke utara, ke tengah, ke selatan, ke tengah lagi. Seperti sekarang ini pada bulan September, ya. Bulan September ini matahari berada di atas Indonesia. Karena itu Anda merasa hawanya, suhunya di hari-hari yang terakhir ini terasa panas. Kenapa? Karena mataharinya berada di atas kawasan Indonesia di bulan September. Pada tanggal 23 September, matahari itu akan persis berada di garis khatulistiwa, ya, yang disebut sebagai posisi equinox. Ketika matahari itu terbitnya di garis khatulistiwa itu, maka siang dan malam itu jumlah durasinya atau panjang durasinya itu sama, 12 jam. Ya, jadi sehari semalam itu kan 24 jam. Dengan gampang Anda bisa ngecek di handphone Anda, ya, jadwal sholat. Silakan diperhatikan jam berapa matahari terbit dan jam berapa matahari tenggelam. Maka di sekitar itu matahari akan terbit di sekitar jam 5:04, kemudian tenggelamnya juga akan di 5:04 sore. Jadi persis terbelah menjadi dua antara siang dan malam hari. Kalau kemudian Anda dapati di situ maghribnya adalah lebih dari itu, dikarenakan maghrib itu bukan pada saat matahari tenggelam, melainkan setelah tenggelam sesaat, maka waktu maghrib masuk. Karena sholat itu tidak boleh pada saat matahari tenggelam atau matahari terbit. Ya. Oke, jadi di saat matahari berada di lintasan ekuator, maka siang dan malam itu akan menjadi sama durasinya, 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, tetapi menariknya matahari ini terus bergeser. Ya, bulan September ini matahari sedang bergerak ke selatan. September, Oktober, November, Desember itu mentok. Dia bergerak atau sampai pada lintang 23,5 derajat yang disebut sebagai titik balik matahari atau solstice. Nah, tanggal 22 Desember matahari itu berada di titik baliknya, kemudian dia akan kembali lagi bergerak ke utara. Nah, nanti dia akan sampai di ekuator 3 bulan kemudian. Dari Desember, Januari, Februari, Maret. Tanggal 21 Maret matahari akan kembali berada di equinox, ya, di atas khatulistiwa, dan kemudian malam dan siang hari itu sama-sama 12 jam. Nah, sahabat sekalian, ketika matahari itu ada di belahan selatan, maka kawasan selatannya ekuator itu akan memiliki siang hari yang lebih panjang karena dihadiri oleh matahari. Tetapi kawasan-kawasan di utaranya ekuator itu akan mengalami malam yang lebih panjang. Kenapa? Karena tertutup oleh lengkungan bumi. Ya. Seperti ketika kita bahas di episode yang sebelumnya tentang pembagian waktu timur, tengah, dan barat di Indonesia. Ya. Ketika matahari terbit di timur, maka di wilayah tengah matahari belum terbit, apalagi di wilayah barat. Kenapa? Karena tertutup oleh lengkung bumi. Nah, sekarang pergerakannya bukan dari timur ke barat, melainkan dari selatan ke utara, utara ke selatan. Ketika matahari ada di wilayah selatan, maka wilayah utara itu menjadi gelap, lebih gelap, atau durasi malamnya lebih panjang dibandingkan di wilayah selatan. Kenapa bisa begitu? Karena tertutup oleh lengkung bumi. Hal ini tidak akan pernah terjadi ketika bumi itu bentuknya datar. Tidak akan pernah terjadi.
Karena mataharinya di atas dan menyoroti semuanya. Tidak akan terjadi perbedaan waktu panjangnya malam dan panjangnya siang. Karena cuma satu sisi. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya ini memberikan indikasi kepada kita bahwa bumi itu selain melengkung ke timur dan barat, juga melengkung ke selatan dan utara. Nah, karena itu ketika matahari bergerak ke selatan, maka di sebaliknya selatan yaitu di utara, itu akan mengalami malam lebih panjang. Dan sebaliknya ketika nanti matahari bergerak ke utara sampai di kawasan-kawasan utara, ya sampai di titik balik matahari 23,5 derajat di lintang utara, maka di bagian utara itu akan musim panas, tapi di wilayah selatan, di belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Di mana musim dingin itu lebih lama waktu malam harinya, sedangkan di musim panas justru lebih lama waktu siang harinya. Oke ya. Jadi kita mendapatkan tambahan informasi bahwa ternyata bumi itu bukan cuma melengkung ke timur barat, tetapi juga melengkung ke utara selatan. Oke, sahabat sekalian, ini akan menjadi lebih jelas ketika Anda melakukan perjalanan antar benua, antar kawasan ke wilayah utara maupun selatan. Ke wilayah selatan, saya pernah melakukan perjalanan ya ke Australia di bagian selatan. Kebetulan anak-anak saya kuliah di sana, di kota Sydney. Nah, Sydney ini posisinya di bawahnya titik balik matahari. Ya, titik matahari itu ada di 23,5 derajat, Sydney itu ada di 33,5 derajat lintang selatan. Maka ketika kita berada di kota Sydney, kita akan melihat matahari itu selalu di utara terbitnya. Berbeda dengan kalau kita di Indonesia, ya, itu kadang kelihatan di selatan, timur agak ke selatan, timur agak ke utara. Tapi kalau kita berada di kota Sydney, maka kita akan melihat matahari itu selalu terbit di timur agak ke utara, dan semakin ke utara kemudian tidak kelihatan. Karena tertutup oleh lengkungan bumi, dan itulah saat terjadinya musim dingin di kawasan selatan. Oke. Sebaliknya kalau ke utara, kebetulan saya juga pernah melakukan perjalanan ke Eropa, ya, ke Eropa Utara, sampai di kawasan negara Belgia. Nah, Belgia itu lintangnya lebih tinggi lagi. Kalau Sydney tadi sekitar 33-an, maka Belgia itu ada di lintang 51 derajat lintang utara. Ini kalau kita teruskan sedikit, itu akan mendekati kawasan kutub. Kutub itu ada di sekitar 66 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Nah, ketika berada di Belgia itu, kita akan merasakan matahari terbitnya jam berapa, tenggelam jam berapa, ya. Kita akan merasakan ternyata di musim panas, kebetulan waktu itu saya berada di puncak musim panas di bulan Juni, matahari itu ternyata tenggelamnya lebih lama dibandingkan dengan di Indonesia, di ekuator. Jam 6 sore matahari belum tenggelam, jam 7 malam belum tenggelam, jam 8 belum tenggelam, masih kelihatan, 9 belum tenggelam, baru jam 10 malam matahari itu tenggelam. Jadi Anda bisa bayangkan durasi siangnya itu ketika musim panas. Sholat maghrib jam 10 malam, ya, itu di Belgia. Kalau ini kita lakukan pergerakan lagi ke utaranya Belgia, ya, itu ada negara-negara Skandinavia, di antaranya ada Norwegia, ada Swedia, ada Finlandia. Itu lebih panjang lagi malamnya atau siangnya, bergantung Anda berada di musim apa. Ketika musim panas di Finlandia, sebagian kawasannya itu akan berada pada siang hari selama 23 jam. Jadi malamnya cuma 1 jam. Nah, sahabat sekalian, ketika Anda melanjutkan perjalanan terus ke utara sampai melewati lintang 66,5 derajat lintang utara, maka Anda akan memasuki kawasan kutub utara sampai di 90 derajat lintang utara, ya. Nah, kawasan di atas 66 sampai 90 itu bukan hanya terjadi atau ada di kawasan utara, kutub utara, melainkan juga ketika Anda masuk ke atau bergerak ke arah selatan.
di 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat, Anda juga akan berada di kawasan kutub, yaitu kutub selatan. Nah, ketika kita berada di kawasan kutub itu, kita akan melihat atau menemui fenomena pergerakan matahari yang sangat unik, yaitu matahari tidak tenggelam di bawah cakrawala atau di bawah horizon. Bukan cuma 21 hari atau 1-2 hari ya, atau beberapa hari, melainkan akan terjadi selama lebih dari 2 bulan, sekitar 70-an hari. Matahari itu akan bergerak di horizon, di kaki langit, di cakrawala begini, melingkar. Bukan mendatar seperti di atas yang digambarkan oleh kalangan bumi datar. Anda tidak akan menemui pergerakan matahari itu melingkar di atas begini. Maksimum pergerakan matahari melingkar itu ada di cakrawala, di horizon. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pada saat musim panas itu, kalau di kawasan utara, maka matahari sedang berada di titik balik paling utara, yaitu di 23,5 derajat lintang utara. Tetapi Anda berada di kutub itu di atas 66,5 derajat lintang utara, berarti mataharinya itu ada di bawah Anda kalau Anda sedang berada di kawasan kutub itu. Maka ketika mataharinya itu bergerak ya begini, melingkar, itu berada di kaki Anda atau di bawah Anda. Dan Anda akan melihat matahari itu melingkar di kaki langit. Melingkar begini, terbit di timur agak ke selatan ya, karena Anda di utara. Ke selatan, kemudian ke barat, kemudian ke utara, kemudian ke timur lagi. Dan ini terjadi berhari-hari. Dikenal sebagai white night, ya, malam putih atau midnight sun, matahari yang ada di tengah malam, karena matahari itu tidak terbenam. Nah, itu bukan hanya terjadi di kutub utara, melainkan juga terjadi di kutub selatan. Kalau di kutub utara terjadi sekitar bulan Juni, ya 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum Juni dan 1 bulan sesudah Juni, matahari akan melingkar di kaki langit di horizon. Maka di kutub selatan itu akan terjadi pada saat atau pada bulan Desember, sebulan sebelum 22 Desember dan sebulan setelahnya, maka matahari itu akan hadir di wilayah selatan. Musim panas di sana. Nah, ini menarik sahabat sekalian untuk menggambarkan bahwa persis seperti yang diceritakan oleh Al-Quran, bahwa sebetulnya posisi siang dan malam itu dibolak-balikkan oleh Allah. Yuqallibullahul laila wan nahar. Allah membolak-balikkan posisi antara siang dan malam hari. Ketika di utara itu siang, ya, dan ini berhari-hari, matahari itu berputarnya melingkar di kaki langit siang, maka di baliknya kutub utara, yaitu di kutub selatan, itu sedang malam. Ya, ini terjadi 2 bulan, nanti di sini juga 2 bulan malam hari tidak dihadiri oleh matahari sama sekali, tidak ada matahari terbit pada saat musim dingin itu. Tapi kemudian dari Juni itu akan bergeser, ya, mataharinya akan turun ke selatan. Kemudian sampailah di ekuator pada bulan September, kemudian turun terus sampai ke Desember, itu mataharinya di selatan. Nah, ketika matahari di selatan, maka di kutub selatan itu siang hari, matahari tidak tenggelam. Sebaliknya di kutub utara menjadi malam hari, atau sebetulnya juga siang tetapi tidak ada matahari. Nah, sahabat sekalian, ini menarik, persis seperti yang diceritakan oleh Al-Quran, bahwa posisi antara siang dan malam itu dibolak-balikkan sama Allah. Kalau di utara, di kutub utara sedang siang, maka di selatan akan malam. Nanti sebaliknya ketika siangnya itu berganti di selatan, maka yang di utara akan menjadi malam. Kenapa bisa begitu? Karena tertutup oleh lengkungan bumi. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari timur ke barat itu melengkung, seperti kita bahas ya kemarin di episode yang lalu, bahwa ada Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, di mana matahari sudah terbit di timur tetapi di tengah belum, apalagi di barat. Kenapa? Karena tertutup oleh lengkungan bumi.
Jadi dari timur ke barat bumi itu melengkung dan terbukti dari terbitnya matahari yang berangsur-angsur, berbeda 1 jam antara timur dengan Indonesia Tengah dengan Indonesia Barat. Melengkung timur barat. Tapi ternyata antara utara dan selatan juga melengkung. Di sekitar bulan Juni, ya, itu kalau Anda berada di atas siang hari atau matahari tidak tenggelam, ya, musim panas, tetapi begitu mataharinya bergerak ke selatan, tertutup oleh lengkungan bumi yang melewati ekuator, maka dia menjadi tidak kelihatan matahari itu dari kutub utara, melainkan hadir di kutub selatan. Ini menunjukkan bahwa bumi itu melengkung, ya, dan sebaliknya. Jadi timur barat melengkung, utara selatan melengkung, maka kalau diteruskan kata Al-Quran, silih bergantinya siang dan malam hari, itu sesungguhnya memunculkan kesimpulan bahwa planet bumi ini sebetulnya berbentuk bulatan, berbentuk bundar. Ada datarannya, iya, sebagian, tapi sebagiannya naik menjadi gunung, sebagiannya turun sebagai jurang, dan kemudian posisi siang dan malamnya berbolak-balik, ya, berseberangan di utara dan selatan dan di timur maupun barat, dan kemudian pergerakannya adalah melingkar menggulung. Jadi kurang bagaimana lagi Al-Quran menceritakan bahwa sesungguhnya planet bumi ini berbentuk bulat, bukan datar. Jadi sahabat sekalian, benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 44. Ketika Allah mengatakan yuqallibullahul laila wan nahar inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan antara siang dan malam itu, dan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang memiliki pandangan visi jauh ke depan atau pengetahuan yang mendalam, atau orang yang memiliki imajinasi yang jauh ke depan. Saya kira saya cukupkan sampai di sini sahabat sekalian. Kesimpulannya adalah Al-Quran secara komprehensif menceritakan bahwa bentuk bumi itu bukan mendatar satu sisi, melainkan memiliki banyak sisi yang berbentuk bulatan. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalannya dalam memahami hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim yang mulia ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.